Pernah nggak sih kita lagi belajar sesuatu tapi gampang banget lupa? Atau malah kebalikannya? Ada hal yang nggak pernah kita pelajarin secara resmi, tapi tetap keinget sampai sekarang. Nah, ternyata ini ada hubungannya sama cara otak kita nyerap informasi loh. Dan salah satu teori yang membahas ini adalah teori segitiga Edgar Dale. Di video ini kita bakal bahas teori ini mulai dari definisi, asal-usul, sampai gimana penerapannya di dunia nyata. Mari kita bahas. Jadi, teori segitiga Edgar Dale atau yang juga dikenal sebagai Count of Experience itu pertama kali diperkenalkan oleh Edgar Dale pada tahun 1946 dalam bukunya yang berjudul Audiovisual Methods in Teaching. Intinya, teori ini menggambarkan bagaimana manusia menyerap informasi berdasarkan pengalaman belajarnya. Segitiganya ini dibagi jadi beberapa level, dari yang paling abstrak sampai yang paling konkret. Mulai dari membaca dan mendengar, dari yang paling mudah lupa, sampai mengalami langsung atau melakukan praktik yang paling efektif untuk mengingat informasi. Menurut penelitian Dale, seorang hanya akan mengingat sekitar 10% dari apa yang mereka baca, 20% dari apa yang mereka dengar, 30% dari apa yang mereka lihat, 50% dari apa yang mereka lihat dan dengar, 70% dari apa yang mereka katakan dan diskusikan, 90% dari apa yang mereka lakukan secara langsung. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, kalau semakin aktif seorang dalam proses belajar, maka semakin besar juga kemungkinan mereka ngingat informasinya. Teori ini sebenarnya bukan hasil penelitian kuantitatif yang rigid, tapi lebih ke panduan untuk memahami cara manusia belajar. Dale awalnya ngembangin teori ini buat pendidikan di Amerika Serikat, terutama untuk ngembangin metode pengajaran berbasis audiovisual. Tapi meskipun populer, beberapa peneliti kemudian mengkritik teori ini karena angka persentase tadi sebenarnya bukan hasil eksperimen yang pasti, melainkan hanya ilustrasi dari konsep yang Dale jelaskan. Menurut jurnal dari Sapramoni pada tahun 2003, teori ini lebih cocok digunain sebagai prinsip pedagogi daripada aturan baku dalam pendidikan. Artinya, konsep bisa membantu kita memahami pembelajaran dengan lebih baik, tapi tetap harus dikombinasikan sama metode yang lain. Teori ini nggak cuma relevan di sekolah aja, tapi juga di dunia kerja, pelatihan, dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini beberapa contoh penerapannya. Di sekolah, guru bisa mengkombinasikan metode ceramah dengan diskusi, video interaktif, hingga eksperimen langsung. Di dunia kerja, perusahaan bisa menerapkan metode learning by doing, seperti simulasi kerja, role play, atau pelatihan berbasis proyek. Nah, untuk di kehidupan sehari-hari, kita biasanya lebih gampang inget cara main game setelah nyoba langsung dibandingkan cuma nonton tutorialnya aja. Menurut penelitian yang dipublikasikan di Journal of Applied Psychology pada tahun 2010, metode belajar berbasis praktik bisa meningkatkan retensi memori hingga 75% dibandingkan metode pasif seperti membaca atau mendengar ceramah. Jadi, intinya teori segitiga Edgar Dale ngajarin kita bahwa semakin aktif kita dalam proses belajar, semakin efektif kita nyerap dan mengingat informasinya. Belajar itu nggak cuma sekedar baca atau dengar, tapi kita juga melibatkan diskusi, praktik, bahkan sampai pengalaman langsung. Nah, setelah tahu teori ini, coba deh refleksiin cara belajar kalian selama ini. Kalian lebih sering pakai metode belajar yang mana nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu cara belajar yang lebih efektif. Saya Haris, welcome to my series.